gue tuh kaya karena gue pinter, gue tuh kaya karena gue udah berusaha tinggi, gue tuh kaya karena gue membangun koneksi dari kecil sampai besar kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kazwa bersama gue Niko. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas hal yang agak berbeda dari biasanya. Biasanya kita ngomongin akad-akatan atau mungkin praktik keuangan dalam masa kini. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas tentang salah satu kisah yang dimuat dalam Al-Quran, yaitu kisah Qarun, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. So, stay tuned. Kisah Qarun ini diceritakan dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, pada akhir surat tersebut, yaitu pada ayat 76 sampai 84. Dikisahkan Qarun merupakan bagian dari kaum Nabi Musa. Ada beberapa hadis yang menyatakan bahwa Qarun ini merupakan sepupu dari Nabi Musa. Ada juga yang bilang bahwa Qarun adalah pamannya Nabi Musa. Ada juga yang masih bilang kerabat jauh dari Nabi Musa. Tapi yang jelas Qarun hidup pada zaman Nabi Musa, sehingga Qarun ini dapat dikatakan sebagai bagian dari kaumnya Nabi Musa. Qarun ini awalnya bukan siapa-siapa, dia hanya orang biasa yang secara harta dia tidak kaya, secara kedudukan dia juga tidak dipandang dengan tinggi di masyarakatnya. Namun kemudian Allah menganugerahi Qarun dengan berbagai ilmu berdagang, ilmu politik, dan ilmu lainnya, sehingga Qarun bisa membangun kerajaan bisnisnya di Mesir pada saat itu. Dan semakin besar bisnisnya Qarun, kekuasaan yang dimiliki Qarun pun semakin luas juga, karena dia monopoli perdagangan di area Mesir, sehingga dia memiliki pengaruh yang besar layaknya Fir'aun yang memerintah Mesir. Disebutkan dalam Al-Qasas bahwa Qarun ini memiliki tempat penyimpanan hartanya, yang mana dijaga oleh orang-orang dan juga dikunci. Nah, kunci dari tempat penyimpanan harta Qarun ini sangatlah besar dan berat, sehingga harus dipikul orang-orang yang kuat. Bayangkan, satu kuncinya Qarun harus dipikul bersama-sama oleh sekelompok orang dengan badan yang besar. Jika kuncinya saja sudah sehebat itu, sewah itu, bagaimana isi dari pintu tersebut? Bisa bayangkan seberapa besar kekayaan Qarun pada masa itu. Dan Qarun ini diingatkan oleh kaumnya sendiri, kaum Nabi Musa, bahwa janganlah engkau membanggakan dirimu. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan dirinya sendiri. Nah, Qarun ini diingatkan untuk jangan bangga. Bangga atas apa saja? Atas dirinya sendiri, atas hartanya, atas kekuatan dan kekuasaan yang dia miliki, dan juga hal-hal duniawi lainnya yang memang sepatutnya dia bersyukur dan tetap rendah hati. Namun si Qarun ini bukannya menerima nasihat dari kaum Nabi Musa yang beriman, dia malah mengeluarkan statement yang disebutkan dalam ayat ke-78. Qala, berkata Qarun, innama utitu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi harta itu atas ilmu dan usaha yang aku miliki. Qarun ini bersikap angkuh bahwa dia merasa segala pencapaian dia, segala achievement dia ada semata-mata karena usaha dia sendiri, atas ilmu yang dia punya, atas keringat yang telah dia keluarkan, atas strategi yang telah dia susun dan dia terapkan, dan lain sebagainya. Jadi Qarun merasa bahwa hanya dirinya lah yang bisa membawa dia ke titik tersebut. Dia menegasikan peran Allah, dia menegasikan peran orang-orang yang telah membantunya, dari dia masih biasa saja sampai dia jadi orang kaya. Pokoknya dia menolak segala hal yang telah membantunya. Dia merasa, dia angkuh, dia sombong bahwa gue tuh kaya karena gue pinter, gue tuh kaya karena gue udah berusaha tinggi, gue tuh kaya karena gue membangun koneksi dari kecil sampai besar kayak ini. Perilaku Qarun yang demikian menunjukkan bahwa Qarun sudah menjadi orang yang kufur nikmat, orang yang ingkar terhadap nikmat yang telah Allah turunkan kepadanya. Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu menurunkan nikmatnya, kasih sayangnya kepada kita orang beriman, dan juga kepada seluruh makhluk di dunia ini, meskipun dia tidak beriman. Nah, Qarun ini menyangkal segala nikmat yang telah Allah berikan, sehingga walhasil dia jadi orang yang kufur nikmat. Dia telah diperingatkan oleh kaumnya sendiri, bukan hanya oleh orang yang beriman, namun juga orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang yang marginal, karena Qarun menindas mereka melalui sistem
monopolistik yang telah dia bangun. Jadi kalau misalnya mau dibayangkan ke zaman sekarang, Qarun adalah para kapitalis yang sewenang-wenang memanfaatkan modalnya, hartanya, dan memperbesar jurang kemiskinan, memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi yang telah ada. Nah, itu Qarun sudah membuat orang lain lebih buruk, lebih miskin, sudah berbuat zalim, dia pun ingkar nikmat. Dia merasa tidak ada pihak-pihak yang ikut campur atas kesuksesan yang telah dia raih. Nah, atas dasar itu kaumnya pun kemudian mengadu pada Nabi Musa. Nabi Musa, bagaimana nih Qarun? Qarun telah keterlaluan, telah sewenang-wenang dalam memanfaatkan kekuasaannya. Dia bahkan sampai ingkar nikmat. Nah, tapi Qarun itu lupa bahwa pada kisah yang terdahulu sejarah mencatat bahwa Allah telah menurunkan azab kepada orang-orang dan kaum yang jauh lebih kuat daripada Qarun, yang jauh lebih kaya daripada Qarun, yang jauh lebih berkuasa daripada Qarun, sehingga Qarun tuh masih bukan siapa-siapa dibandingkan kaum-kaum dan orang-orang yang telah Allah binasakan pada masa lalu. Selanjutnya pada ayat 79 disebutkan bahwa Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Maksudnya apa? Maksudnya Qarun tuh keluar menghadap pada orang-orang Mesir, pada publik Mesir dengan segala kemegahan, kemewahan harta yang dia miliki. Dia pengen menunjukkan bahwa dia itu masih berkuasa. Dia itu menantang. Nih, ini loh gue si Qarun yang hebat, yang berkuasa, yang kaya raya. Dia memamerkan hartanya sehingga membuat orang-orang iri kepadanya. Orang-orang itu sampai berkata, mudah-mudahan aku memiliki harta sebanyak apa yang Qarun miliki. Mudah-mudahan aku memiliki ketenaran sebesar apa yang Qarun punyai. Orang-orang berandai-andai ingin menjadi Qarun. Orang-orang ingin menjadi Qarun dari segi duniawinya saja. Karena orang-orang yang tersilaukan itu merupakan orang-orang yang lemah secara iman, mudah goyah ketika ada godaan datang. Nah, Qarun ini ingin mengambil orang-orang ini yang sebenarnya beriman tapi berada di level bawah, agar mereka-mereka ini condong kepada Qarun yang berada di pihak yang berlawanan dengan Nabi Musa. Dia ingin mengumpulkan pengikut sehingga lebih kuat dan lebih berkuasa dari sebelumnya. Orang-orang berilmu ini memperingatkan bahwa ada pahala yang besar menunggu bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka yang mengerjakan amal kebajikan, dan juga bagi mereka yang sabar. Sabar atas apa? Sabar atas musibah yang datang, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa mereka. Nah, ini adalah satu hikmah bagi kita untuk selalu mengingatkan dalam kebaikan. Karena efeknya adalah orang-orang yang tadi yang mulai condong pada Qarun ini, beberapa diantaranya kembali tersadar bahwa ini hanyalah tipuan dunia belaka, sehingga mereka kembali bersabar dan memohon pertolongan pada Allah untuk dijauhkan dari godaan-godaan tersebut. Pada ayat selanjutnya, Qarun diberikan azab oleh Allah pada akhirnya. Azab apakah yang diterima oleh Qarun? Bumi memakan, menenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya. Jadi Qarun dan harta-harta itu mungkin ada gempa bumi atau bagaimana, wallahu a'lam bagaimana proses kejadiannya. Namun yang jelas Qarun dan seluruh harta-hartanya tenggelam masuk ke dalam bumi. Nah, karena itu dalam bahasa Indonesia treasure yang ditemukan di bawah tanah atau di bawah laut itu disebut dengan harta karun. Hartanya si Qarun, karena azabnya Qarun adalah dimakan oleh bumi, begitu. Nah, melihat kejadian tersebut, orang-orang kembali tersadar lagi dan menyesali perbuatan mereka. Mereka sadar kembali bahwa hanya Allah lah tempat mereka bergantung. Allah lah yang maha memberi rezeki. Allah lah yang melapangkan rezeki dari setiap manusia. Allah lah yang memberi balasan bagi seluruh manusia. Mereka pun kembali tersadar bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh Qarun, segala harta yang dikuasai oleh Qarun itu hanyalah titipan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh takabur atas apa yang kita miliki, apalagi jangan sampai seperti Qarun yang merasa bahwa segala achievement, segala kekayaan, kesuksesan yang telah kita raih itu semata-mata karena hasil kerja keras kita semata, hasil belajar kita semata, atau hasil ilmu-ilmu dan skill yang kita punya. Kita harus selalu ingat bahwa Allah lah yang memberikan segala kemampuan tersebut pada kita, bahwa terdapat orang-orang lain yang melancarkan kesuksesan kita. Sebagai contoh misalnya doa dari orang tua kita, atau mungkin seremeh orang-orang yang membantu kita ketika kita butuh untuk fotokopi dokumen, atau mungkin orang yang membuat kita nyaman setiap hari bekerja di kantor dan sebagainya. Nah, karena itu saya
mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa jangan sekali-sekali kita bersikap seperti Qarun. Terdapat banyak hikmah yang ada dalam kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Segala kesalahan dan kekurangan datang dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk konten-konten video YouTube kami ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.